Selamat datang di channel Dosen Marketing Polban. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan terhadap bisnis retail. Oke, berapa lama konsumen akan berada dalam toko kita, guys? Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan nih, di toko kita itu menarik atau tidak untuk dikunjungi konsumen gitu ya. Nah, seberapa menarik mereka tertarik untuk datang ke toko kita. Setelah mereka di toko kita, apakah mereka tertarik untuk melihat produk-produk kita ataukah mereka hanya gitu doang terus keluar lagi gitu kan. Nah, itu kan hanya sebentar. Nah, berapa lama mereka tertarik melihat produk kita, berkeliling di toko kita. Ini juga termasuk dalam toko online, guys. Jadi mereka uh, buka browsing toko online kita, kemudian ataupun di sosial media kita mereka buka, mereka lihat-lihat. Nah, berapa lama mereka berkunjung di sosial media kita ataupun di toko online kita ataupun di toko offline kita juga, guys. Nah, kemudian berapa banyak produk yang mengalami kontak pandang dengan konsumen. Jadi di sini kita perlu perhatikan nih, display, tata letak, layout produk kita, raknya bagaimana, kemudian tampilannya seperti apa. Nah, dan bagaimana konsumen melihat produk kita gitu ya. Nah, termasuk juga di toko online. Mereka melihat galeri toko kita, apakah menarik fotonya atau tidak, apakah warnanya menarik atau tidak gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, nanti akan kita pelajari mengenai ini. Dan kemudian jalur mana dalam toko yang akan dilalui oleh konsumen. Nah, mereka sewaktu masuk ke toko kita, itu kan dari awal masuk toko hingga mereka keluar lagi, itu kan ada jalurnya. Mereka masuk ke toko kita, mereka melewati rak A gitu ya, rak untuk produk A. Kemudian rak produk B, rak produk C dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka melaluinya gitu kan? Mereka melihat produk yang mana yang mereka paling utama gitu kan? Ataupun kita membuat rangsangan tertentu sehingga mereka tertarik untuk melihat suatu produk yang memang produk itu memang target penjualan tertinggi gitu ya. Nah, termasuk juga untuk di toko online. Sewaktu mereka masuk ke toko online kita gitu ya. Nah, bagaimana tampilan display awalnya gitu ya, display awalnya. Apakah ada promosi di situ kan? Sewaktu mereka masuk, wah ada promosi, mereka langsung klik. Ataukah, wah ada produk yang lagi hits gitu ya. Nah, itu mereka akan tertarik untuk mengunjungi dan browsing toko kita. Ataupun dalam toko offline mereka melihat-lihat toko kita. Nah, itu perlu diperhatikan dalam bisnis retail gitu ya, guys. Selanjutnya ada attractiveness of retail. Nah, di sini ada tiga yang akan kita bahas, tiga elemen. Yang pertama window display, interior display, dan exterior display. Apakah itu? Oke, window display. Nah, melakukan penataan dekor untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dengan pajangan yang menarik perhatian, diharapkan toko tersebut dapat menstimuli pengunjung untuk melakukan pembelian. Nah, ini berlaku untuk toko offline dan offline. Jadi dalam toko kita, toko retail kita, itu perlu kita melakukan penataan atau dekorasi. Nah, sewaktu mereka masuk ke toko kita, mereka lihat produk yang yang diletakkan di rak yang bagus dibandingkan dengan produk yang sama diletakkan di rak yang kurang menarik, mana yang akan lebih menarik gitu ya? Apakah diletakkan dengan rak yang bagus ataupun dengan rak yang tidak bagus gitu ya? Ataupun rak kayu biasa gitu kan tanpa ada elemen-elemen yang enak dilihat gitu ya. Nah, pasti mereka akan memilih melihat produk yang diletakkan di rak yang bagus gitu kan. Pernah nggak ngerasain toko A dan toko B, walaupun produknya sama, pasti kita akan ngerasakan, oh toko yang ini lebih enak dilihat karena di penataannya, tata letaknya, raknya dan sebagainya itu menarik untuk dilihat gitu ya, sehingga produk itu lebih eksklusif lebih eksklusif bisa ataupun lebih menarik untuk dibeli juga bisa gitu ya. Nah, kemudian di toko online pun juga seperti itu, produk yang sama gitu ya, produk yang sama di dua toko yang berbeda, jika di foto produknya itu berbeda, tentu akan menciptakan impression yang berbeda gitu ya. Nah, coba kita foto biasa aja dengan kamera yang resolusi yang yang biasa saja gitu ya, dibandingkan dengan kita fotonya secara profesional, pencahayaannya bagus, cara pengambilannya juga tepat gitu kan, pasti akan berbeda hasil fotonya walaupun produknya sama gitu kan. Nah, itu pun juga harus diperhatikan dalam bisnis retail gitu ya. Window display, interior display. Nah, toko memiliki beberapa rangsangan yang mempengaruhi konsumen, antara lain karakteristik dari konsumen yang datang. Nah, kita harus perhatikan nih karakteristik konsumen kita. Dia demografinya, jenis kelamin, usia, pendapatan dan sebagainya. Target mana yang memang kita pilih sebagai konsumen kita. Tanda-tanda atau petunjuk, informasi harga. Ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan toko ya, elemen toko ya.
warna, luas antar rak, pencahayaan, suara, aroma, suhu, display barang, dan pramuniaga. Ini terkait dengan interior di toko kita, display tampilan. Sewaktu mereka masuk ke toko kita, tampilan toko kita bagaimana secara interiornya, secara keseluruhannya. Nah, misalnya pramuniaga kita baik gitu ya, ramah, terus mengetahui informasi produk secara detail. Nah, jadi suatu konsumen nanya ke pramuniaga kita, dia bisa memberikan informasi yang tepat, kemudian ya paham terkait dengan produk dan tata letaknya mereka paham, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Terus juga warna toko kita ya. Toko kita misalnya toko retail food and beverage gitu ya. Nah, tapi gelap gitu kan kurang menarik gitu ya. Nah, kecuali kita memang toko retail kita memang untuk produk yang sesuai dengan warna itu gitu ya. Nah, tapi kalau produk kita food and beverage harus menyesuaikan warna yang cerah, terang gitu kan. Jadi orang melihat produk lebih nyaman, melihat informasi produk lebih enak gitu kan. Nah, luas antar rak juga seperti itu. Misalnya raknya luasnya, jarak antar rak tuh sempit gitu kan, sehingga kurang nyaman gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada exterior display, itu terkait dengan eksterior toko retail kita gitu ya. Bentuk bangunan, kemudian sarana parkir dan sebagainya. Sewaktu mereka melihat eksterior toko kita gitu ya, atau tampilan luar toko kita, wah tokonya bagus nih dari luar. Nah, dan juga tidak terlalu enak dilihat lah gitu ya, menarik gitu ya. Oh, udah akhirnya berkunjung. Tapi kalau misalnya kita interiornya udah oke, kita perhatikannya tata letak interior, kemudian window display-nya udah oke semua. Tapi eksterior tuh kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Jadi orang tidak tertarik untuk berkunjung. Ataupun gitu ya, kita menjual produknya itu harganya normal ataupun harganya lebih murah. Tapi kita buat eksterior itu eksklusif eksteriornya, seperti high class. Ternyata pas waktu dilihat oleh konsumen, oh ini mahal nih, padahal realnya di dalamnya nggak mahal gitu kan. Nah, itu tidak sesuai juga gitu kan. Harus menyesuaikan target konsumen kita siapa gitu kan. Apakah kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah gitu kan. Kita perhatikan juga gitu ya. Kalau menengah ke atas ya kita buat eksklusif, dari luarnya eksklusif, dalam pun juga eksklusif, harganya pun juga harga yang premium. Nah, jadi itu harus diperhatikan, harus menyesuaikan dengan target konsumen kita. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan lingkungan fisik atau physical environments. Jadi convenience satu pengaruh dalam toko terhadap pembelanjaan, seperti yang tadi dijelaskan. Kepadatan mengacu pada seberapa penuh pengunjung. Nah, ini juga diperhatikan nih, density nih. Misalnya toko kita ini terlalu ramai, crowded gitu ya, banyak pengunjung yang datang. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kita mutar lagu yang lebih cepat gitu kan, lebih temponya lebih cepat, sehingga konsumen tidak terlalu lama di dalam toko kita, sehingga produknya agak berkurang. Tapi kalau misalnya toko kita sepi gitu kan, kita bisa mutar lagu yang temponya lebih lambat gitu kan, sehingga konsumen yang ada itu nyaman masuk toko kita. Kemudian ada layout, tata letak toko, tadi udah dijelaskan, harus diperhatikan pengaruh atmosfer gitu kan. Maksudnya di sini suhu, aroma dan sebagainya. Kemudian penataan gerai toko, merchandise display, kemudian posisi rak dan sebagainya, dan elemen lainnya terkait dengan physical environment. Jadi di elemen fisik dari toko kita itu perlu diperhatikan. Nah, di sini ada shopping impression. Nah, ini yang perlu diperhatikan setiap bisnis retail gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan impression toko kita, impression orang untuk berbelanja di toko kita. Nah, tadi udah dijelaskan dari awal mereka lihat eksterior toko kita hingga mereka masuk dan keluar lagi setelah berbelanja, itu harus memberikan impression yang positif kepada konsumen kita ya. Harus memberikan impression yang positif. Nah, sebentar, wait. Oke. Nah, di situ perlu kita perhatikan secara detail. Jadi kalau dalam retail itu retail is detail. Jadi kita harus memperhatikan secara detail dalam toko kita. Hal yang kecil pun kita harus perhatikan sehingga tidak ada celah gitu ya, celah untuk mereka dissatisfied terhadap toko kita. Bagaimana kita harus meningkatkan kepuasan mereka untuk berbelanja ataupun
kepuasan mereka untuk berkunjung saja itu sudah bagus ya. Berkunjung, melihat-lihat. Nah, mereka satisfied, akhirnya mereka juga akan berbelanja. Kalau mereka puas setelah berbelanja puas terhadap produk kita, mereka akan kembali lagi datang ke toko kita. Nah, inilah perlu kita perhatikan impression. Nah, dulu kan memang sebelum pandemi ada mall itu kan memang diminati gitu ya. Diminati untuk berkunjung karena nyaman, banyak pilihan gitu ya. Selain untuk cuci mata juga, untuk belanja gitu ya. Nah, tapi sekarang orang kebanyakan beralih ke toko online gitu kan. Nah, itu juga diperhatikan impression mereka sewaktu masuk ke toko kita, toko retail kita online ya. Mereka ngeklik toko kita umpamanya, atau ngeklik produk kemudian visit toko kita, tuh tampilan seperti apa yang kita sajikan kepada konsumen. Galerinya seperti apa, kemudian banner awal itu seperti apa, memberikan diskon ataupun hanya nama doang. Kalau nama doang kan tidak menarik gitu ya. Welcome to toko Salsabila. Apaan sih nama toko doang. Tapi waktu kita ngeklik tokonya, ada diskon untuk produk yang lagi hits. Wah, itu mantap banget gitu ya. Mereka ada produk hit tapi diskon juga. Nah, impression awal waktu mereka ngeklik toko kita itu harus juga diperhatikan. Nah, sehingga mereka akan browsing terus produk-produk kita. Oh, ini produknya mantap-mantap nih. Akhirnya mereka follow gitu ya, atau mereka subscribe toko kita. Dan suatu kita update produk, nah nyampe ke notifikasi, mereka akhirnya ngeklik juga gitu kan. Nah, itu juga diperhatikan impression terhadap toko kita. Di sini soalnya ada retail has become advertising. Lingkungan, kualitas produk, pelayanan, seleksi, dan pengalaman yang menyenangkan saat berbelanja adalah sebuah konsep utuh yang dibutuhkan untuk merebut hati konsumen. Nah, lingkungan fisik, lingkungan kualitas produk juga perhatikan, tidak hanya toko kita yang bagus gitu ya, tapi kualitasnya juga harus bagus, kualitas produk kita. Pelayanannya pun juga ramah dan informatif. Kemudian pengalaman yang menyenangkan saat berbelanja itu adalah elemen yang memang harus diperhatikan dalam bisnis retail kita. Menciptakan kejutan baru dalam bisnis retail dalam periode waktu tertentu senantiasa mendapatkan nilai plus bagi saat berkunjung. Oke, suatu nih kejutan seperti apa nih? Suatu kita datang ke suatu toko retail gitu ya, ke toko gitu ya. Kita berbelanja, ternyata wah ada diskon menarik nih untuk produk yang memang kita inginkan. Wah, tentu itu memberikan suatu surprise bagi kita gitu ya. Nah, bisa jadi waktu kita berbelanja tidak ada diskon ataupun apa-apa, dikasih tahu ya, kita berbelanja kemudian dikasih bonus. Nah, itu juga surprise bagi kita untuk saat berbelanja gitu ya. Nah, kejutan-kejutan seperti itulah yang diinginkan konsumen gitu ya. Nah, sehingga mereka tertarik untuk terus berbelanja di toko kita gitu ya. Nah, surprise yang seperti apa yang bisa kita berikan? Apakah bonus ataupun diskon yang dapat kita berikan? Itu memang wajib dalam toko bisnis retail untuk memberikan kejutan pada konsumen, walaupun tidak tiap hari gitu ya, pada waktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah brand retail internasional. Nah, kita ya sewaktu membuka toko online atau toko offline pun juga seperti itu, harus merubah tampilan layoutnya itu. Kalau di sini ya, kalau di teori itu ada 2-3 bulan sekali kita harus merubah tata letak interiornya. Tapi kalau display utama, misalnya kita buka toko fashion atau toko fashion, nah kan ada display awal gitu ya, itu harus ditukar setiap hari gitu guys. Nah, tukar setiap hari. Nah, kita lihat nih, suatu konsumen lihat, wah barangnya itu yang di display gitu ya, besoknya beda lagi, sehingga suatu hari mereka pasti akan berkunjung gitu ya. Tapi kalau misalnya barangnya yang kita display di depan toko itu, oh itu lagi, besoknya itu lagi, jadi mereka menganggap toko kita nggak ada ya stok baru gitu kan. Nah, jadi artinya kita harus mengganti tata letaknya, merubah interior yang memang bisa kita ubah gitu ya. Nah, tapi konsepnya tidak diubah, tapi hanya tata letak dan sebagainya. Nah, inovasi pun juga perlu diperhatikan di sini ya guys ya. Ada seperti pencahayaan, kadang kita buat pencahayaan yang misalnya warnanya warna biru gitu kan, besoknya kita buatnya LED-nya warna yang berbeda, bukan besoknya sih, beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian berbeda gitu kan. Kemudian pilihan warna, tata letak dan sebagainya, material itu pun kita harus inovasi agar menarik gitu ya. Sama kayak Nike, Adidas gitu kan, suatu kita ke tokonya ada inovasi gitu kan, berbeda gitu ya. Nah, seperti itulah pokoknya kita harus ada perubahan dalam toko kita agar konsumen yang sudah membeli itu akan membeli kembali, atau yang sudah datang akan datang kembali.
Nah, dalam marketing itu ada namanya push strategi dan pull strategi. Push strategi adalah strategi promosi yang memerlukan tenaga salesperson untuk mendorong produk melewati saluran-saluran penjualan agar menawarkan ke pemakai akhir. Jadi intinya di push strategi itu bagaimana kita sebagai perusahaan retail menawarkan produk kita kepada konsumen, bisa melalui salesperson gitu ya. Intinya kita mengunjungi konsumen, kita ke konsumen. Kita datang ke konsumen. Nah, sedangkan pull strategi adalah produsen mengarahkan kegiatan pemasarannya, terutama melewati iklan dan promosi kepada konsumen akhir untuk mendorong mereka membeli produk. Nah, di sini konsumen yang datang ke kita karena iklan misalnya, ataupun karena promosi, ataupun karena rekomendasi temannya, ataupun karena review ya, review dari produk itu kan kita lihat reviewnya bagus nih, akhirnya mereka tertarik untuk membeli. Nah, di sini pull strategi itu sangat penting dalam bisnis retail, termasuk juga online gitu ya. Suatu kita mendapatkan review yang sangat baik oleh konsumen, itu akan menarik konsumen baru untuk membeli. Sadar atau tidak, suatu kita membeli produk, pasti kita akan melihat review yang terlebih dahulu. Benar nggak? Lihat review terlebih dahulu, bintangnya berapa, kemudian komentar produk itu bagaimana. Kalau misalnya mayoritas positif 4,8 gitu ya bintangnya dan positif, nah tentu kita tertarik untuk membeli gitu ya. Nah, selanjutnya ya ini kurang lebih seperti ini ya gambaran push dan pull strategi. Selanjutnya ada retail masih mengandalkan pesona value diskon. Ya, betul. Diskon itu memang sangat menarik bagi konsumen gitu ya. Tapi kita sebagai pebisnis retail, diskon itu bisa mengurangkan margin kita. Memang ada pebisnis retail yang meningkatkan dulu harganya dinaikin dulu kemudian dikasih diskon. Realnya sama aja gitu ya. Nah, memang ada seperti itu. Tapi kalau konsumen yang sudah tahu harga, pasti mereka apaan nih, dinaikin dulu kemudian diturunkan, kemudian diskon. Nah, itu juga bisa mengurangi kepercayaan konsumen. Nah, setidaknya kita tidak menaikkannya tidak terlalu jauh, tapi kita diskonkan juga produknya, realnya tetap dapat diskon gitu ya. Nah, itu mengurangi margin, tapi menarik minat konsumen untuk membeli produk. Nah, itu bisa kita lakukan sesekali sebagai kejutan bagi konsumen kita gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa retail is very detail. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita harus memperhatikan setiap elemen dalam toko retail kita. Dari pencahayaan, rak, dan sebagainya, musik, itu harus diperhatikan. Umpamanya dalam musik lah, kurang lebih seperti itu. Dalam musik, kita umpamanya sebagai pemilik toko, suka lagu-lagu K-pop gitu ya. Tapi tidak semua orang suka lagu K-pop, benar nggak gitu ya. Nah, tidak bisa kita, lagu kita ini K-pop semua gitu, karena kita suka K-pop. Enggak, jangan seperti itu. Nah, kita harus memperhatikan nih, siapa target konsumen kita gitu ya. Siapa konsumen sebenarnya yang datang ke toko kita. Nah, kita lihat, ternyata konsumen kita 25 tahun ke atas gitu ya ternyata gitu ya. Nah, pasti kurang lebih tidak terlalu suka yang lagu-lagu anak-anak muda gitu ya. Nah, kita coba setel lagu yang memang misalnya tidak ada suaranya, hanya instrumen saja yang memang membuat mereka nyaman gitu ya, sesuai dengan target usianya. Nah, kemudian hal lainnya seperti koin gitu ya, koin ataupun kembalian yang diganti dengan permen. Nah, itu hal detail tapi membuat konsumen kita ini kurang agak sedikit kecewa gitu ya. Kok ganti dengan permen sih gitu kan. Nah, kan kadang-kadang kita juga malas gitu ya, kadang kembalian ganti permen itu kan juga malas sebenarnya ya. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi harus disiapkan koin-koin seperti itu, uang kembalian. Nah, jadi segitu untuk mata kuliah retail kali ini. Hanya pengenalan saja di sini. Mungkin minggu depan kita akan lanjut ke introduction to business retail.